Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khair, apa kabar teman-teman kelas 4? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita berpagi hari dalam kondisi yang sehat dan bersemangat untuk belajar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya makna lambang pecahan ini. Kita lihat di sini ada sebuah pepaya dibelah menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian pepaya ini adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Kita tulis lambang pecahannya 1/2. Ingat dibacanya 1/2 atau setengah. Nah, sedangkan untuk gambar potongan semangka ini, di sini ada 6 potong semangka. Jika dari 6 potong semangka ini, adik memakan 2 potong semangka, maka bentuk pecahannya adalah 2/6. Kita ingat kembali ya, 2 di sini disebut pembilang. Bagian atas ya disebut pembilang. Sedangkan 6 disebut penyebut. Ini total dari seluruh bagian. Jadi 2 pembilangnya per 6 penyebut atau total dari semuanya. Nah, tentu kita bertanya-tanya ya, dari mana istilah pecahan kita membacanya menjadi 2/6. Nah, tokoh atau orang yang menggunakan simbol-simbol penulisan persamaan notasi pecahan adalah Al-Qolasadi. Nah, beliau adalah ilmuwan matematika yang menjelaskan tentang pecahan atau fraction. Nah, Al-Qolasadi menyebutkan kalau istilah Al-Qolasadi pembilangnya disebut bas, sedangkan pembilang disebut bas dan penyebutnya disebut imam. Nah, seperti itu ya. Jadi, Masya Allah, Al-Qolasadi ini yang mengajarkan tentang pecahan. Nah, di sini ada sebuah coklat yang dimiliki oleh Adara. Adara ini sangat baik. Ia membagi coklatnya untuk Adira sama besar. Karena sama besar, Adara membagi coklat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Sehingga masing-masing Adara dan Adira mendapatkan setengah bagiannya. Nah, tadi Adara mendapatkan setengah bagiannya. Namun jika kita lihat di sini bisa juga kita hitung atau kita tulis pecahannya menjadi 6/12 karena masing-masing mendapat 6 kotak coklat dari 12 kotak coklat. Nah, di sini kita lihat ya, setengah dengan 6/12 adalah sama besar atau senilai. Nah, pecahan dalam bentuk yang berbeda, 1/2 dan 6/12, tetapi memiliki nilai yang sama. Kita lihat bentuk coklatnya sama. Maka disebut sebagai pecahan senilai. Nah, pecahan senilai juga dapat kita lihat seperti ini. Jika kita melipat sebuah kertas menjadi dua bagian sama besar, lalu satu bagiannya kita arsir. Nah, kita lihat pecahnya menjadi 1/2 ya. Namun, saat kita lipat lagi, terlihat menjadi 4 bagian. 2 bagian yang terarsir, 2 bagian yang tidak terarsir. Pecahannya menjadi 2/4. Ternyata itu sama besarnya.
Pecahan senilai juga kita dapat melihatnya dalam gambar lingkaran ini. Nah, kita lihat lingkaran yang berwarna orange bagiannya, dia memiliki simbol pecahannya 2/4. Atau bisa juga kita sebut setengah atau 1/2. Karena bagian yang berwarna oranye adalah setengah bagian dari seluruh lingkaran. Untuk yang berwarna ungu, kita lihat pecahannya adalah 4/8. Namun, dia juga sama ya. Bagian berwarna ungunya adalah setengah dari seluruh lingkaran. Maka bentuknya juga bisa ditulis 1/2. Untuk yang berwarna kuning sebagiannya, pecahannya dapat ditulis 6/12 atau dapat juga ditulis 1/2 atau setengah. Lingkaran dengan warna merah sebagiannya, kita dapat tulis bentuk pecahannya 7/14 atau 1/2. Nah, kita lihat kembali bahwa bagian yang berwarna orange, ungu, kuning, maupun merah memiliki nilai yang sama. Besar ukurannya semuanya sama besar. Sehingga kita dapat menulisnya 1/2 sama dengan 2/4. Sama juga dengan 4/8. Sama juga dengan 6/12 dan sama juga dengan 7/14. Ini semua adalah bentuk-bentuk dari pecahan senilai dari 1/2. Nah, kalau kita akan membuat pecahan senilai, caranya seperti yang kita pelajari kemarin, kita mengalihkan pembilang bagian atas dan penyebut di bagian bawah dengan bilangan yang sama. Ingat, kalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, jika 1/2 akan kita cari pecahan senilainya, maka pembilangnya satunya kita kalikan dengan angka 2. 2 kita kalikan dengan 2, maka dihasilkan 2/4. Angka pengali 2 ini boleh bermacam-macam. Boleh kita 2, boleh angka-angka yang lain. Misalnya kita gunakan angka kalinya adalah 3. Jadi 1 kita kalikan 3, 2 kita kalikan 3. Sehingga menghasilkan pecahan senilai yang baru yaitu 3/6. Nah, di sini kita dapat menyebutkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4. Senilai juga dengan 3/6. Nah, sekarang kita akan mempelajari pecahan sederhana. Tadi jika kita memiliki pecahan 1/5 yang ada di bagian tengah. Lalu kita membuat pecahan senilainya yang lain dengan kita kalikan dengan angka 2. 1 kali 2, 5 kita kalikan juga dengan angka 2. Sehingga menghasilkan pecahan senilainya 2/10. Atau bisa juga kita kalikan dengan angka 3. Sehingga menghasilkan pecahan senilai 3/15. Bisa juga kita kalikan dengan angka 4, menghasilkan pecahan senilainya 4/20. Nah, di sini kita lihat ada 4 bentuk pecahan. 1/5, 2/10, 4/20, dan 3/15. Dari 4 bentuk pecahan ini, 1/5 adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, maksudnya dari pecahan yang senilai dengan angka yang paling kecil lagi. Nah, di sini cara menyederhanakan pecahan. Jadi, jika kita menemukan nilai pecahan dengan angka yang besar, kita dapat menyederhanakannya untuk mendapatkan pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan kita membagi bilangan dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya, pecahan 3/6. Nah, dari bilangan 3/6 ini masing-masing kita bagi dengan angka 3. Pembilang kita bagi dengan angka 3. Penyebut juga kita bagi dengan angka 3, menghasilkan pecahan senilai yang baru, yaitu 1/3. 1/3 ini adalah bilangan yang paling sederhana dari bentuk pecahan 3/6.
Misalnya juga contoh yang lain, 4/8. Kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka 4. Kenapa kita pilih angka 4? Karena angka 4 ini bisa menjadi faktor pembagi dari angka 4 dan juga angka 8. Sehingga kita peroleh nilai pecahan 1/2. Ini adalah bentuk paling sederhana atau pecahan sederhana dari 4/8. Nah, kita lihat ya di sini, jika kita akan membandingkan pecahan, maka bandingkan bentuk pecahan yang paling sederhananya. Misalnya dari gambar 1 kita lihat pecahannya adalah 4/8. Kita dapat menyederhanakannya menjadi 1/2 dengan membaginya masing-masing dengan angka 4. Untuk gambar yang kedua, bentuk pecahannya 2/4. Kita dapat membaginya dengan bilangan 2, menghasilkan pecahan 1/2. Kita bandingkan bagian yang paling sederhananya, yaitu setengah pada gambar 1 dan 1/2 juga di gambar yang kedua. Sehingga kedua gambar ini memiliki bentuk pecahan yang sama. Kita coba di contoh yang lain. 3/9 kita bandingkan dengan 8/12. Kita sederhanakan dulu. 3/9 kita bagi dengan angka 3. Ingat ya, bagi dengan angka yang dapat membagi keduanya, sehingga menghasilkan angka yang paling kecil. Jika kita bagi dengan 3, maka akan kita hasilkan pecahan sederhana 1/3. Untuk 8/12, kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 4. Yaitu kita peroleh pecahan sederhana 2/3. Sekarang kita bandingkan angka 1/3-nya dengan 2/3. Mana yang lebih besar? Ingat, saat kita membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama, kita tinggal membandingkan bagian pembilangnya saja. 1 tentunya lebih kecil daripada 2. Maka 1/3 kurang dari 2/3. Tahu dapat kita tulis di soal yang tadi jawabannya seperti ini. Sehingga 3/9 kurang dari 8/12 atau 1/3 kurang dari 2/3. Nah, itu teman-teman yang kita pelajari hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.